Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada video hari ini, Pak Nasrul akan membahas mengenai kisi-kisi soal yang telah diberikan kemarin. Untuk soal ini, anak-anakku sekalian mohon dipelajari ya. Perlu diberitahukan bahwa soal-soal kemarin itu kan jawabannya ada beberapa yang keliru ya. Jadi ketika Pak Nasrullah mengeditnya dia tidak bisa, makanya ada mungkin beberapa anak-anakku sekalian yang bingung jawabannya. Nah, kenapa jawabannya begini sedangkan setelah dihitung baik-baik jawabannya seharusnya yang ini. Nah, itu ada beberapa ya. Jadi Pak Nasrullah mohon maaf apabila jawabannya tidak sesuai dengan Google Form yang kemarin. Nah, untuk itu Pak Nasrullah akan membahas secara detail soal-soal yang masuk dalam soal-soal kisi-kisi. Oke, kita mulai dari soal pertama. Nah, ini soal pertama, tentukan hasil pengurangan pecahan berikut dalam bentuk paling sederhana. Nah, ini ada dua bentuk. Yang pertama, pecahan campuran dengan pecahan biasa. Maka untuk mengurangkan pecahan tersebut, maka kita harus ubah ke dalam bentuk pecahan biasa semua. Berarti kita ubah 31/5-nya menjadi 3 kali 5 dulu. Itu adalah 15 tambah 1 itu 16 per 5. Nah, ingat ini kan 2/10 nih. 2/10 itu ternyata bisa disederhanakan, sama-sama dibagi 2. Oke, jadi kita bagi 2 nih semuanya. Berarti 1/5. Nah, sama dengan berapa? 16/5 kurang 1/5 itu adalah 15/5. Sama-sama dikurangkan saja ya, karena dia sudah sama penyebutnya. Berarti 16 kurang 1 15. 15 bagi 5 itu adalah 3. Oke, jadi hasilnya 3. Jadi soal nomor 1 hasilnya adalah 3. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2. Baik, soal nomor 2. Tentukan hasil penjumlahan pecahan berikut ke dalam bentuk sederhana. Nah, seperti tadi ini ada dua bentuk. Yang pertama adalah pecahan campuran, yang kedua adalah persen. Maka kita ubah nih. Untuk pecahan campuran dulu terlebih dahulu. 10 kali 2 20. 20 ditambah 1 itu adalah 21/2. Ditambah, nah 10%, ingat 10% itu adalah bentuk persen itu adalah per 100. Oke, jadi per 100. Maka 10/100. Nah, ada yang bisa dicoret, ada ternyata. Set. Nah, berarti jadi 20/2 ditambah 1/10. Nah, karena ini berbeda, maka diapakan? Kemarin kita kali silang. Yang di bawah dulu kali di bawah, 2 kali 10 itu 20. Terus kali silang, 20 kali 10 itu adalah 200. Ditambah 2 tambah 1 itu 2. Oke. Nah, sekarang jadi 202/20. Nah, apakah ini bisa dibagi? Tentu ini bisa sama-sama dibagi 2 ya. Sama-sama dibagi 2. Oke, 202 bagi 2 itu /101. Oke, 20 bagi 2 itu adalah 10. Nah, hasilnya adalah 101/10. Oke. Baik. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. 65% dibagi 1,25. Nah, ini ingat pembagian. Maka kita langsung saja mengubah persen ini. Jadi persen dan mengubah juga desimal. Ya. Berarti kita ubah persennya jadi 65/100 dibagi. Nah, 1,25. 1,25 itu kan 2 angka di belakang koma nih.
Jadi 1,25 ini kan 2 angka di belakang koma. Maka dia per 100. Nah, 125-nya ditulis di atasnya. Itu ya. Jadi 125 per 100. Nah, ingat. Nah, boleh kita langsung mengerjakan atau boleh kita sederhanakan dulu. Kalau misalnya ada yang langsung mengerjakan, 65 per 100 dikali, oke, kita kali dengan 100 per 125. Kenapa dibalik? Karena ini pembagian, ya. Jadi pembagian itu berubah jadi perkalian. Nah, 125 per 100 itu dibalik menjadi 100 per 125. Berarti kalau kita kali 65 kali 100, atas kali atas, per bawah kali bawah, 100 dikali 125. Nah, adakah yang bisa dicoret? Tentu 100-nya dicoret ya. Oke. Sisanya berapa? Sisanya 65 per 125. Sekarang ini bisa dibagi 5 nih. Oke, ini bisa dibagi 5. Sama dengan berapa? Sama dengan 65 bagi 5 terus 125 bagi 5. Oke, 65 bagi 5, 65 bagi 5 itu sama dengan 1, 5, 15 berarti 13. 125 bagi 5, oke, sama dengan 2, 10, 25, 5. Jadi 25 ya. Jadi hasilnya adalah 13 per 25. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang selanjutnya. Soal selanjutnya. 2 per 5 dikali 0,6. Nah, ini kita tinggal ubah saja 0,6-nya desimal menjadi pecahan biasa. Jadi hasilnya adalah 2 per 5 dikali, ingat 0,6. Nah, ini kan satu angka di belakang koma nih, berarti per 10. Nah, 0,6-nya boleh ditulis semua. Nah, ini kan 0,6 nih. 0,6 itu kan biasa di punggung-punggung baju sepak bola kan 0,6. Itu tetap dibaca berapa? Tetap dibaca 6. Ya, 6 per 10. Nah, 6 per 10 ini bisa enggak disederhanakan? Bisa ya, sama-sama dibagi 2, sama-sama dibagi 2. Berarti hasilnya adalah 3 per 5. Nah, kita langsung kasih masuk nih. 2 per 5 kali 3 per 5 sama dengan atas kali atas, bawah kali bawah. Sama dengan 6 per 25. Oke. Next, soal selanjutnya. Soal selanjutnya kita lihat. Oke. Seorang pedagang memiliki 2 drum berisi minyak tanah. Jadi kita gambar saja 2 drumnya. Ini drum pertama, ini drum kedua. Nah, drum pertama berisi 75,25 liter. Jadi 75,25. Drum kedua, perhatikan kata-katanya. Drum kedua berisi minyak tanah 9,25 lebih sedikit. Jadi lebih sedikit. Jadi dia sedikit nih. Berarti drum kedua, coba perhatikan karena dia lebih sedikit, apakah drum kedua ini lebih banyak daripada drum pertama? Enggak, ini lebih sedikit. Lebih sedikit. Berapa sedikitnya? Sedikitnya adalah 9,6225. Berarti drum kedua ini harus, jadi isinya drum kedua ya. Drum kedua isinya 75,25 dikurang 9,625. Jadi ini nih, jadi drum kedua itu harus dikurang. Ya, drum pertama dikurang sedikitnya. Itu ya. Jadi kita harus kurang dulu nih. Berarti kita lihat drum keduanya. Drum kedua sama dengan 75,25 kita kurang dengan 9,625. Nah, kita kurang. Ini tidak ada pasangannya, kita kasih 0. 0 dikurang 55. Ini sisa 4. 10 ya, sorry. 10 kurang 55. 5-nya kita coret jadi 4. 4 kurang 2 itu 2. 2 dikurang 6 tidak bisa. Kita pinjam 12. Ini jadi 4. 12 kurang 6 itu 6. 4 kurang 9 tidak bisa.
Ini 14 kita pinjam dari sini, 6-nya 7-nya dicoret. 14 kurang 9 itu adalah 5. Oke, jadi drum yang kedua hasilnya adalah 65,625. Nah, berapa liter seluruh minyak tanah? Nah, berapa liter seluruh minyak tanah? Tinggal kita apakan? Jadi, tinggal kita jumlah drum pertama sama drum kedua. Sama dengan drum pertama ditambah drum kedua. Sama dengan 75,25 ditambah 65,625. Nah, kita tinggal tambahkan nih. 65,625 ditambah 75,65. Kita tambah, ini 0 tidak ada pasangannya, 0 tambah 5 tambah 0 itu 5. 2 tambah 5 itu 7, 6 tambah 6 itu 12, 2-nya simpan di bawah, 1-nya simpan di atas. 11, 1 tambah 5 tambah 5 11, 1 tambah 6 7, 7 tambah 7 14. Nah, jadi jawabannya adalah 141,275 liter. Oke, itu ya. Jadi semuanya atau banyak minyak tanah seluruhnya adalah 141,275 liter. Baik. Nah, selanjutnya nih, soal selanjutnya. Ini 3/4 bagiannya. Sebuah bak mandi mula-mula berisi 3/4 bagian. Jadi ini mula-mulanya ya. Mula-mula berisi 3/4 bagian. Setelah Arif menggunakannya untuk mandi, di dalam bak mandi bersisa 40%. Berapa bagian air yang digunakan Arif untuk mandi? Nah, anak-anakku sekalian, ini sama jika kita menggunakan, karena sudah digunakan oleh Arif, maka kita kurang ya. Jadi kita kurang berapa? 3/4 dikurang 40%. Ya, itu nanti ketika dikurangi ini, maka itu akan menentukan hasil dari berapa air yang digunakan oleh Arif. Jadi karena digunakan makanya kita kurang nih ya. Jadi kita kurang 3/4 kurang 40%. Nah, berarti 3/4 dikurang 40% itu adalah 4/100. Nah, ini kan bisa nih 40 ya. Ini bisa dicoret. Terus 3/4 dikurang 4/10. Nah, ini bisa enggak? Oke, ini bisa ya. Sama-sama dibagi 2. Jadi ini jadinya adalah 2/5. Sama dengan 3/4 dikurang 2/5. Jadi apa intinya anak-anakku sekalian? Kalau ada pengurangan, perkalian, pembagian pecahan, maka lihat dulu pecahan tersebut bisa disederhanakan atau tidak ya sebelum kita kurang. Karena itu mempermudah anak-anakku sekalian menghitungnya. Jadi bentuk sederhananya kelihatan. Nah, berarti ini penyebutnya berbeda. Maka kita kali silang. 4 kali 5 itu 20. Terus 3 kali 5 itu 15. Tanda kurangnya tetap. 4 kali 2 itu adalah 8. 20 kurang 8. 15 kurang 8 itu adalah 7/20. Nah, berarti air yang digunakan oleh Arif itu adalah 7/20 ya. Jadi air yang digunakan oleh Arif adalah 7/20. Oke. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini nih. Botol plastik A berisi 0,75 liter air. Berapa liter air jika terdapat 3 botol? Nah, kalau soal seperti ini, kita tinggal ilustrasikan sih. Misalnya ada botol nih, 0,75. Ini botol A. Ternyata botol A itu ada 3. Nah, jadi A lagi, ini A lagi nih.
Berapa masing-masing isinya? 0,75. Nah, berapa liter jika terdapat 3 botol air? Nah, berarti kita tinggal apakan? Tinggal ditambah, ya. Oke, boleh menggunakan perkalian? Boleh. Kalau kita menggunakan jumlah dulu ya. Jadi kita jumlah semua nih. 0,75 ditambah 0,75 itu 0, 1 tambah 7 8, 8 tambah 7 itu 15. Oke, jadi 1,50. Tambah lagi 0,75. Nah, ditambah 0 tambah 0, 0, 5 tambah 7 itu 12, timbang 1 berarti 2,25. Oke, 2,25. Jadi hasilnya adalah 2,25 liter. Nah, itu ya. Nah, kalau menggunakan perkalian juga boleh. Jadi ada berapa botol? Ada 3 botol. Nah, berarti diapakan? Dikali. Jadi 0,75 dikali 3. Nah, kita kali nih. 0,75 dikali 3. 3 kali 5 itu 5. 1, 3 kali 7 itu 21. Tambah 1, 22. Oke, komanya 1. Nah, 2,25. Jadi sama aja ya. Jadi menggunakan perkalian atau menggunakan penjumlahan. Oke, baik. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Mita memiliki uang sebesar 40.000. Sebanyak 20% dari uang tersebut ditabung. Berapakah sisa uang Mita? Nah, pertama kita harus cari tahu dulu berapa uang yang ditabung. Oke, berapa uang ditabung ya? Berarti untuk soal seperti ini anak-anakku sekalian ya, misalnya berhubungan dengan persen, Mita memiliki uang sebesar 40.000. Jadi uangnya uang Mita sama dengan 40.000. Ingat anak-anakku sekalian, yang dibaca itu yang di sini ya. Ini saja yang dibaca ya. Kenapa 0,0-nya tidak diikut? Karena dia koma di situ ya. Jadi ada tanda koma. Jadi ini 0,0 ini tidak ikut ya. Tapi penulisan rupiah itu harus ada 0,00 nya ya, atau yang terakhir ini ya. Jadi itu sudah EYD ya. Ejaan yang disempurnakan. Nah, sebanyak 20%. Nah, kita harus cari tahu dulu 20%. Caranya bagaimana? Jadi uang yang ditabung sama dengan 40.000 dikali dengan 20%. Oke. Ya. Berarti kita ubah ke pecahan semua dulu nih. Kalau ini diubah ke pecahan, berarti dia langsung per 1. 40.000 per 1. 20% itu 20 per 100. Nah, sekarang kita coret dulu nih. Oke, yang bisa dicoret. Nah, ini sudah bisa, berarti atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, ini ingat karena ini ada perkalian 40 dikali 40.000 dikali 2 per 10. Nah, ini boleh dicoret dulu nolnya nih. Ini boleh dicoret. Sisa berapa? 4.000 dikali 2 dikali 2. Nah, ingat ini ada 003, kita simpan saja di hasilnya 3, yang kita kali tinggal apa? Oke, 4 kali 2. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Oke. Nah, ini ya. Jadi 8.000 nih untuk 20%-nya. Oke, 20%-nya 8.000. Nah, ini uang yang apa? Uang yang ditabung. Ya, jadi uang yang ditabung adalah 8.000. Sekarang pertanyaannya, berapa sisa uang Mita? Ya tinggal kita kurang. Sisa uang Mita sama dengan, jadi uang seluruhnya 40.000 dikurang dengan uang yang ditabung. Uang yang ditabung itu berapa? Nah, uang yang ditabung ada 8.000 nih. 8.000 sama dengan, jadi kita kurang nih 40.000 dikurang 8.000. Oke, 0 kurang 0, 0, 0,
0 kurang 8 tidak bisa nih. Kita coret jadi 10, ini jadi 3. 10 kurang 8 itu 2. 3-nya turun ke bawah. Oke, jadi hasilnya adalah 32.000,00. Nah, ini ya. Walaupun nanti kalau misalnya kan jawabannya kemarin itu adalah 32 saja ya. Jadi itu sudah cukup seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut nih soal selanjutnya. Oke. Nah, ini perbandingan ya. Perbandingan umur Bayu dengan umur Arif adalah 4:3. Jika umur Bayu 16 tahun, umur Arif adalah, nah ini soal ini sudah dibahas juga ya bentuk soal ini. Maka yang pertama dilihat adalah yang disebut pertama ya. Jadi Bayu yang disebut pertama terus Arif. Jadi Bayu titik 2 Arif sama dengan 4/43. Jadi boleh kita tulis di bawah ya supaya lebih mudah. 4/3. Nah, sekarang yang diketahui berapa? Yang diketahui umur Bayu nih. Berarti ditulis di bawahnya Bayu. Oke. Jadi itu ya, ditulis di bawahnya Bayu. Berarti pasangannya Bayu adalah 4 sama 16 /nih. Nah, kita cari pengalinya ya. Kita cari pengalinya. Berarti X sama dengan, ya tentu saja angka yang besar, 16/4. Jadi pengalinya 16/4 ya. Jadi 16/4 berapa? 16/4 adalah 4. Nah, ini kita sudah dapat 4 nih. Berarti Bayu itu 4 kali 4. Ini kali 4. Nah, di sini juga nanti kali 4 nih. Ya. 4 kali 4 hasilnya 16. 3 kali 4 hasilnya 12. Berarti inilah punyanya Arif. Ya. Jadi usia Arif adalah 12 tahun. Jadi itu ya. Jadi cukup kita lihat pengalinya. Jadi panas ulangi kalau masih bingung. Jadi yang diketahui Bayu ya. Bayu sama Arif ini yang disebut pertama Bayu, terus yang disebut kedua Arif. Jadi Bayu berbanding Arif. Berarti tulis di bawahnya 4/3. Yang diketahukan Bayu nih. Bayu tulis saja di bawahnya Bayu. Jadi Arifnya ditahu enggak? Belum. Nah, kita ambil angka yang diketahui nih, 4 sama 16. Berarti X sama dengan, ingat tulis angka pembagiannya yang besar di atas, yang kecil di bawah. Berarti 16/4. Sama dengan berapa? 16 bagi 4, 4. Nah, pengalinya itu berarti 4. 4 ya, karena 4 kali 4 hasilnya 16. Sekarang di sini juga kali 4 nih. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Ya, berarti Arif ini usianya adalah 12 tahun. Oke. Baik, sekarang kita lanjut. Nah, baik. 4 jam ditambah 12 detik dikurang 95 menit sama dengan titik-titik detik. Nah, karena pertanyaan atau di jawaban terakhirnya adalah detik, maka kita harus ubah semua nih. 4 jamnya diubah ke detik, 12 detik kita ubah ke detik, 95 menit kita ubah ke detik. Nah, ingat kemarin anakku sekalian, jadi 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke, 1 jam itu karena kita mau mengubah ke detik, maka kita tidak pakai lagi menit nih ya. Jadi kita ubah saja. Nah, 1 jam itu sama dengan 3600 detik. Oke. Nah, 1 menit itu berapa tuh? 1 menit berapa detik? Ya, betul. 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, jadi 60 detik ya. Nah, maka kita ubah nih. Yang pertama 4 jam dulu. 4 jam sama dengan titik-titik detik. Nah, berarti ini karena tadi 1 jam itu 3600 detik, maka kita kali saja tuh. 4 dikali jadi 4 ini ya. Di sini 4 kali 3600 detik tentunya. Sama dengan berapa? 4 kali
36. Jadi 0 ini ada 0, berarti 0 kita tulis di bawah dulu. Oke, 36 kali 4. 4 kali 6, 24. 4 kali 3 itu 12. 12 tambah 2 itu 14. Jadi 14400 detik. Oke. 12 detiknya selanjutnya ini tidak usah diubah ya, karena dia sudah jadi 12 detik atau jadi detik, jadi dia sama. Yang kita ubah selanjutnya adalah menit nih. 95 menit. 95 menit berapa detik? Maka 95 dikali menit ke detik berapa? 60. Berarti dikali 60 nih detik. Sama dengan, jadi kita kali saja 95 kali 6. Nolnya simpan di bawah 1. Oke, 6 kali 5 itu 30. 6 kali 9 itu 54. Berarti tambah 3, 57. Ya. Oke, berarti 5700 detik. Nah, kita sudah dapat semua nih. Berarti kita boleh tulis 4 jam ditambah 12 detik dikurang berapa nih? Kurang 95 dulu ya. 95 menit sama dengan titik-titik detik. Oke. Nah, sekarang kita tulis nih di bawahnya. 4 jam itu tadi berapa? 4 jam itu adalah ini. Terus 95 menit itu adalah ini. Berarti kita tulis, boleh kita tulis di bawah. Berarti 14400 ditambah 12 dikurang 5700 sama dengan berapa? Nah, kita tambah nih ini dulu. Berarti 14412 terus dikurang dengan ini. 14412 dikurang dengan 5700. Nah, kita kurang nih. Ini 2, ini 1. Nah, 4 kurang 7 bisa enggak? Enggak bisa ya. Jadi ini 14, ini jadi 3. 14 kurang 7 itu 7. Nah, ini kan sisa 13 nih. 13 kurang 5 berapa? Adalah 8. Hasilnya adalah 8712 detik. Oke, itu hasilnya ya. Jadi intinya adalah apapun pertanyaannya, lihat satuannya pertanyaannya, maka semuanya diubah ke dalam pertanyaan. Ini 4 jam diubah ke detik, detik ke detik, menit ke detik. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, jadi ini debit ya. Sebuah tangki penyimpanan yang berisi penuh air mengalami kebocoran. Setelah 15 menit, air tangki berkurang setengahnya. Jika volume tangki mula-mula adalah 750 dm, maka 3 debit air yang bocor dalam tangki tersebut adalah. Nah, kesalahan anakku sekalian, jadi ada kesalahan kemarin yang mengisi ini soal ini. Jadi bukan kesalahan soalnya ya. Jadi anak-anakku sekalian, soal ini jangan langsung kita bilang, jadi apa kemarin kalau debit itu Van der Wijk atau Voldemort boleh. Nah, berarti yang ditanyakan debit nih, langsung volume per waktu. Langsung kita bilang, oh volume per waktu nih. Debit sama dengan V per W. Volumenya langsung kita ambil ini. Tidak boleh. 750 per 15. Ini keliru ya. Kenapa? Karena jadi setelah 15 menit air dalam tangki berkurang setengahnya. Berarti volume air itu di dalam itu yang keluar itu bukan 750 tapi setengahnya. Jadi volume itu sama dengan 750 per 2 dulu. Jadi kita harus cari dulu volumenya. Itu sama dengan berapa? 750 bagi 2 itu hasilnya ini 3, 6, 1, 5, 7, 14, 1, 0, 5. Jadi 375 nih, 375. Baru kita cari apa? Baru kita cari debitnya. Debit sama dengan D per V per W. Nah, V-nya ini kan 375 nih.
Waktunya berapa? Waktunya adalah 15. Nah, kita bagi saja tuh. 375 bagi 15. Ini 2, 15 kali 2 30. 75 berarti ini berapa nih? 45. 5 ya. Oke, dia 75. Karena 15 kali 5 itu 5, 25, 15, 5 kali 1 itu oke. Jadi dia tuh 7. Oke, 75 ya, jadi 0. Hasilnya adalah 25. Jadi debitnya adalah debit sama dengan 25 Oke, DM pangkat 3 per menit. Oke, jadi itu ya. Jadi 25 DM pangkat 3 per menit. Oke, sekarang kita lanjut nomor 11. Oh, nomor 12 ya. Ini lagi nih. Nah, soal ini 1200 cm ditambah 30 dadam dikurang 75 meter sama dengan DM. Jadi tujuannya adalah DM. Berarti semuanya ini kita harus ubah dulu nih ya ke dalam DM. Maka harus diingat tangganya. Oke, tangganya. Oke. Jadi KM, HM, DAM, M, DM, CM. Yang terakhir adalah MM. Baik, yang pertama 12.500 CM kita ubah dulu ke dalam DM. Naik atau turun? Dia naik 10 ya. Berarti dibagi 10 nih. 12.500 dibagi dengan 10. Kita coret. Ini DM sama dengan hasilnya adalah 1250. Jadi 1250 DM. Oke, yang kedua, dam ke DM. 32 dam sama dengan titik-titik DM. Nah, dam ke DM. Berarti 2 kali ya. Oke, 2 kali turun berarti dikali 100. 32 kali 100 sama dengan 3200 DM. Yang terakhir, meter. 75 meter sama dengan titik-titik DM. Dia naik atau turun meter ke DM. Oke, turun 1 kali. Berarti 75 dikali 10. Sama dengan berapa? Sama dengan 750 DM. Nah, kita sudah dapat nih. Semuanya sudah jadi DM ya. Ini jadi DM, ini DM, ini DM. Maka kita kembali ke soal nih. Soalnya 12.500 ditambah 32. Ini CM ya. CM 32. Dam dikurang 75 meter sama dengan DM. Titik-titik DM. Maka kita ubah ya. Berarti kita ubah. Awalnya adalah 1250 CM ditambah CM, sorry. Ini DM ya, langsung DM. Ini ya 1200 terus 32 DAM atau DAM itu sama dengan 3200 nih, 3200 dikurang 750 sama dengan berapa tuh? Jadi kita tambah dulu. Oke, tambahnya di sini saja di atas. 1250 ditambah 3200. Kita tambah 0 tambah 0 0, 5 tambah 0 5, 2 tambah 2 4, 1 tambah 4, 1 tambah 3 4. 4.450. Sekarang kita kurang nih dengan 750. Kita kurang 750. 0, 0, 4. Nah, ini tidak bisa jadi 14, ini jadi 3. 14 kurang 7 itu 7. Nah, hasilnya adalah 3700 DM atau desimeter. Nah, ini adalah hasilnya ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, ini pangkat 3 nih. Pangkat 3 ya. Jadi cm pangkat 3. Ini DM pangkat 3, mm pangkat 3. Nah, maka apa yang dilakukan? Ingat angkanya lagi dong.
tanggalnya diingat. Oke, ini KM, HM, DAM, DM, CM, dan yang terakhir adalah MM. Ini pangkat 3 semua ya. Pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, pangkat 3, dan pangkat 3. Kita mulai dari yang pertama nih. Kita harus ubah ke CM. Ini juga ke CM. 10 DM pangkat 3. Oke, sama dengan titik-titik CM pangkat 3. Nah, ingat ini CM, DM ke CM. DM ke CM itu K. Satu kali turun. Berarti dikali, karena pangkat 3 dikali 1000. Berarti 10 dikali 1000. Nah, 10 ini ya. Berarti hasilnya adalah 10.000 cm pangkat 3. Nah, sekarang yang kedua 2000 nih. 2000 mm pangkat 3. Oke, 2000 mm pangkat 3. Jadi mm pangkat 3 sama dengan titik-titik cm pangkat 3. Nah, mm ke cm naik atau turun? Ya, dia naik ya. Berarti dibagi 1000. Berarti ini 2000 dibagi dengan 1000. Nah, ini hapus nolnya. Set. Hasilnya adalah 2/1. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah 2 cm pangkat 3. Nah, ini adalah hasilnya. Oke? Oke. Baik, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. 14. Oke, tinggal 2 nomor lagi. Oke, kita nomor 14. Sebuah bus dapat menempuh jarak 120 km dengan kecepatan 75 km per jam. Waktu yang ditempuh oleh bus tersebut, nah masih ingat dengan segitiganya? Apa di sini kalau kecepatan? Nama presiden kita, Pak Jokowi. Jokowi. Nah, yang ditanyakan adalah waktu. Oke, maka ini rumusnya. Nah, yang diketahui yang pertama adalah jarak. Jarak sama dengan 120 km. Oke, rata-rata atau kecepatan ya, kecepatan sama dengan, nah ini nih, 75 km per jam. Jadi langsung nih, karena ditanyakan waktu sama dengan, oke, jarak per kecepatan. Itu sama dengan 120 per 75. Ya, ini jadi berapa? 120 per 75. Boleh kita sama-sama dibagi 5. Ya, ini bagi 5 sama dengan berapa nih? 1,15. Ini dibagi 5 sama dengan berapa? 60. Masih bisa dibagi? Masih. Kita bagi lagi 5 nih. Bagi 5, ini bagi 5. Sama dengan 60 bagi 5 sama dengan 20, 14 ya. Atau 12. Oke, 12 ya. Nah, 15 bagi 5 itu 3. Oke. 3 ya. Oke. Sekarang 12 bagi 3 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4 jam. Oke. Gitu ya. Hasilnya adalah 4 jam. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oh, keliru nih. Ada kekeliruan ya. Pantas tadi. Oke. Jadi ada kekeliruan hitungannya ya. Ini 120 bagi 5. 120 dibagi 5 ya. 120 bagi 5 itu adalah 2 ya, 10 20. Oke, 24 ternyata. 24 per 75 bagi 5 itu adalah 15. Oke, 75 bagi 5 itu adalah 1525. Oke, 15. Nah, ini bisa dibagi 3 nih. Kita bagi 3 boleh. Bagi 3 berarti di atasnya 8, di bawahnya adalah 5. Oke, boleh seperti ini, 8 per 5. Atau boleh juga kita pakaikan desimal ya. 8 per 5 berarti 8 bagi 5 itu 1, 5 sisa 3, 30, 1,6.
Oke, 1,6 jam. Jadi itu boleh ya. Jadi boleh 8/5 jam atau boleh menggunakan 1,6 jam. Oke, baik. Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke. Selama ujian matematika berlangsung selama 1 jam. Sedangkan ujian bahasa Indonesia berlangsung selama 3/4 jam. Kedua ujian tersebut berlangsung selama, nah kita tinggal tambah ya, anakku sekalian, jam dengan jam. Jadi matematika itu math-nya itu 1 jam. Sementara bahasa Indonesianya sama dengan 3/4 jam. Maka diapakan? Ya kita tambah saja ya. 1 ditambah 3/4. Nah ini per 1 per 1 ditambah 3/4. Ini kan beda nih. Berarti kali dulu nih di bawahnya. 1 kali 4, 4. Kali silang, 4 kali 1 itu 4. 1 dikali 3 itu 3. Sama dengan berapa? Sama dengan 7/4 jam. Oke. Atau boleh menggunakan desimal. 7 dibagi 4 itu adalah 1. 4 berarti 3. 30. Nah 4 kali berapa? 4 kali 7 ya. 1,7. 28. 2. Nah ini nih 1,75 jam. Oke, jadi hasilnya seperti itu ya. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu yang bisa Pak Naso sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.